kan cerita mungkin waktu kita masih kecil ya, orang ada yang bisa menghilang kayak apa, celing langsung di mana gitu loh, ilmu apa tanpa Supil bantuan angin atau lipat itulah bumi. saya nggak tahu itu. Dan mungkin itu kan kayak lebih maju kan dari sekarang. Sekarang kan nggak ada alat yang bisa menghilangkan kita langsung kemana, adanya ya transportasi seperti itu, Mobil, motor. Mungkin ya beberapa tahun ke depan bisa menciptakan alatnya langsung celing kemana gitu, mungkin seperti Jadi kayak portal gitu ya. pintu Doraemon. tapi dengan nyata bukan dengan gaib. Kalau bukan dengan ilmu-ilmu apa spiritual seperti itu, Intinya dengan kemajuan teknologi, teknologi. kemajuan teknologi gitu. Tapi bisa aja mungkin ya. Ya mungkin bisa aja. Terus yang lagi ngembangin teleportasi itu kan negara Rusia kayak gitu kan. Mereka bilang kemungkinan 2025 atau 2035 kalau nggak salah itu kemungkinan teleportasi itu udah ada katanya, udah terrealisasi. Itu tadi bang. Dan mereka kan beranggapan gitu bahwa teleportasi itu sudah dipakai di zamannya Nabi siapa itu, Nabi Sulaiman ya, yang mindahin kerajaan apa, istananya Ratu Bilqis. Singgasananya ya. Mungkin sekarang teleportasi udah ada, cuman itu sulap. Itu trik, bukan nyata. Itu trik. Ya. Berarti kayak balik ke kata-kata teknologi, diajarkan kaum iblis atau jin gitu. Berarti mereka jauh lebih paham soal itu. Oh enggak. Kalau kecurigaanku itu memang dari bangsa kita, manusia, ras manusia. Dulu memang hal-hal seperti itu tuh bagi mereka itu hal yang remeh-temeh. Maksudnya orang semakin cerdas maka pasti akan menyepelekan gitu kan. Kayak yang tadi itu kan masalah apa tadi yang berpindah itu teleportasi. Kemungkinan dulu ada, sekarang pun ada. Pernah nggak dengar cerita bahwasannya ada seorang pendaki di puncak entah itu gunung mana selamat atau gerbang gaib gitu. Itu kan sebenarnya kan serpihan teknologi masa lampau. Oh gitu. Tapi itu bisa dikatakan teknologi atau bukan sih mas? Kalau yang seperti gerbang gaib itu teknologi bukan? Kalau setahu saya kan teknologi itu Berbentuk alat alat seperti mesin gitu kan teknologi. Kalau itu termasuk teknologi. Mungkin mendekati ya, karena gini, seperti halnya kayak HP itu kan. Zaman dulu memang belum ada HP, masih kayak seperti telepati. Kalau ngomongan telepati, terus ngirim paket. Aku curiga ngirim paket pun dulu mah ini istilah kita itu santet. Mungkin zaman dulu bukan santet. Kemungkinan loh ya, karena semua itu sebuah kemungkinan. Tapi kalau sekarang itu kan santet identik dengan menyakiti, seperti ya buat orang sakit. Tapi kalau dulu buat apa? Ya kemungkinan itu, mungkin zaman dulu itu istilahnya main-main ya paling ya main-main santet gitu. Kayak itu loh, ekspedisi Ya. kayak yang ekspedisi warna merah, warna oranye itu kan mengantarkan barang. Kemungkinan zaman dulu saking canggihnya mungkin hal seperti ini mungkin cuman di gitu kan udah nyampe alamat gitu kan. Bedanya kalau paket seperti ya kita sebut seperti ekspedisi atau JNE, nyampainya ke rumah. Kalau yang zaman dulu yang disebut nyampainya bukan ke rumah mas, Kemana? ke perut mas. Iya, keluar paku, Kalau panci. Kalau sekarang iya. Iya kan? Kalau zaman dulu kemungkinan enggak. Mungkin itu digunakan sebagai misal kita telepati kan, aku telepati kamu misal, bro gitu kan. Oh mungkin penggunaannya sekarang kurang baik. Ya lebih ke penggunaan sih, kemungkinan melenceng. Mungkin bro, ini rokokku habis gitu kan, kemungkinan
kamu ada rokok nggak di rumah? Oh ya ada bro, udah aku kirim. Bisa mas itu ya? Mungkin zaman itu bisa kan? Bisa mungkin. Hanya saja kan seiring berjalannya waktu kan, seperti halnya kan pisau itu kan tergantung yang menggunakan. Digunakan buat masak bisa. Ini hanya kecurigaan gilaku saja gitu. Iya, Maksudnya sama. mungkin bisa gitu loh. Tapi itu kalau sekarang diterapkan ekstrim. Iya. Dan mungkin orang banyak nggak percaya. Hal yang apa ya, tabu ya. Tabu. Dan kalau di Indonesia sendiri itu tentang hal-hal seperti itu sangat kental banget dibandingkan di luar teknologi. Kalau di luar itu setahu saya itu Di luar itu nggak ada Thailand. seperti di negara Eropa itu Iya. santai itu tuh nggak ada kayak mas ya. Ada tapi enggak terlalu kental di sini. Iya, nggak terlalu kuat kayak di sini. Indonesia, Thailand gitu kan. Dan mungkin zaman dulu teknologi di Indonesia itu lebih maju daripada di luar. Kan Bisa di jadi. Indonesia kan Bisa udah jadi. ada santet, terus yang apa hilang itu apa? Yang teleportasi Iya kan itu. dulu. Kan udah ada. Kalau di luar mungkin tipis lah, tebelan sini lah. Ada mungkin ya beberapa. Kalau di Indonesia sendiri kan ya namanya orang-orang mbah-mbah kita, nenek-nenek kita yang kuno kan pasti sedikit banyak tahu tentang hal itu. Bahkan ada satu pulau di Nusantara pada waktu itu yang nggak dijajah. Ya, Buton apa ya bang? Kalau nggak salah Buton memang nggak pernah dijajah. hutan mana? Buton itu daerah Sulawesi Tenggara. Itu memang sangat kental di situ. Hal-hal seperti itu. Itu ya. Jadi kayak mungkin penjajah itu nggak mampu menembus itu. Mungkin akalnya itu nggak sampai. Ya, teknologi penjajah. Belanda di sini perang pakai rompi anti peluru pak. Kita doa anti peluru ada, nggak perlu pakai ini berat-berat pakai ini rompi. Atau mungkin bambunya terbang mungkin. Iya kan? Dan itu nggak salah, maksudnya nggak melenceng dari syariat. Begitu. Enggak, menurutku ya, karena gini, polisi itu kan menggunakan rompi anti peluru, itu memang terlihat. Kemungkinan doa-doa itu kan seperti gumpalan energi yang menyelimuti tubuh gitu kan. Itu kemungkinan rompi yang memang nggak terlihat. Ada ya berarti mas ya? Ya itu tadi yang ketika zaman penjajah mungkin ada yang ditembak tidak mempan atau gimana. Kalau itu kan sesuatu yang gaib kan. Dan sekarang itu diwujudkan dalam bentuk fisik. Rompi anti itu peluru yang digunakan oleh polisi. kayak HP Tadi. Nah inilah yang membuatku itu semakin curiga bahwasanya jangan-jangan kita ini hanya mengadopsi atau mencuri teknologi masa lampau yang tidak berbentuk kalau kita wujudkan, atau memang dahulu itu terbentuk karena seiring itu karena masa iya dihancurkan oleh modernisasi mas. saking membangkangnya. Kalau kita lihat Atlantis itu kan orang-orang yang membangkang, karena kita membaca dari sejarah gitu kan, di buku-buku atau di internet, mereka itu karena saking majunya, bahkan nuklir pun mereka bisa hadang. Saking majunya mereka lupa bahwa ada yang lebih penting dari teknologi, yaitu spiritual. Kita mengenal pencipta, mengetahui Tuhan pencipta. Jadi kayak mungkin karena mereka saking majunya mereka lupa. Ya, mereka lupa diri lah, lupa jadi diri. Mungkin itu tergolong agnostik atau bukan mas? Agnostik itu gimana menurutmu bang? Agnostik Kan teknologi pengetahuan kalau nggak salah kan agnostik kan. bukan Agnostik itu percaya apa ya? Tuhan, tapi mereka Bodo amat. nggak mau memeluk agama. Itu bukan ateis. Ateis itu mereka nggak percaya Tuhan ya bang. Iya, tes. Kalau yang percaya berarti saya salah ya tadi ya. Iya.
Kalau yang cuma percaya teknologi atau ilmu pengetahuan itu apa namanya? Apa ya? Ateis mungkin ya. Bukan ateis itu percaya, mereka nggak percaya. Oh, mereka nggak percaya adanya Tuhan. Mungkin ada istilah tersendiri untuk orang-orang yang Mungkin- yang mendewakan teknologi. Iya, Gitu. orang yang mendewakan teknologi itulah mungkin ya. Yang Golongan menganggap teknologi segalanya. menganggap apa? Sains itu segalanya mungkin. Sains segala. Sebenarnya paham orientalis itu kayak mengesampingkan, maksudnya urusan dunia dengan agama itu atau pengetahuan dan teknologi itu kita jauh-jauhkan dari agama kayak gitu. Makanya kayak Nietzsche mungkin bukan Nietzsche bilang itu, kalau Marx mungkin yang bilang agama itu candu, terus orang akan terlena dengan hal itu. Itu kayak kita terbelenggu jadinya. Iya. Kita mau berkembang itu sulit karena kayak dibatasi. Agama itu kan sebenarnya batasan toh, segala batasan kita dibatasi, kayak ini nggak boleh dalam agama, itu nggak boleh segala macam. Nah jadi paham orientalis, bukan orientalis, paham sekuler gitu, sekulerisme itu ingin memisahkan itu gitu. Makanya kayak sekarang ini kan orang-orang negara maju itu mereka pengen mengembangkan segala hal yang mungkin bagi kita yang paham agama hal ini nggak mungkin gitu ya. Kayak misalnya kita menciptakan suatu spesies, misalnya spesies baru gitu, suatu Penelitian baru. suatu spesies baru lah gitu anggapnya. Terus kita hidupkan itu kan hal yang nggak mungkin, karena yang menghidupkan sesuatu itu kan Tuhan gitu. Tapi mereka nggak penting soal itu, yang penting mereka cari dulu gitu. Mungkin kayak orang-orang yang paham agama, mereka kayak nggak penting gitu kita mencari kehidupan di Mars, nggak penting kita itu mau mencari celah untuk hidup di Mars gitu, karena kan bagi orang-orang yang beragama mungkin bumi ini udah didesain Tuhan, Udah cukup lah. cukup untuk manusia, karena memang kodratnya kita kan hidup di bumi bukan di Mars gitu. Iya. Nah tapi kan bagi orang yang nggak mengenal agama dan mengesampingkan teknologi dan pengetahuan dengan agama, mereka nggak penting soal itu. Mereka cari dulu di Mars itu kehidupannya, dicari oksigennya ada nggak sumber kehidupan. Sekiranya kalau nanti saat bumi ini udah nggak memungkinkan lagi untuk ditinggali manusia, ada alternatif lain gitu, kemungkinan Mars kayak gitu. Nah itulah yang dibilang Karl Marx kalau nggak salah, bahwa agama itu candu yang memabukkan orang, nggak jadi kreatif karena dibatasi hal-hal yang berbau agamis kayak gitu. Tabu. Karena dulu kan gini strict banget, kayak ilmu pengetahuan, kayak ajaran-ajaran penemuan teknologi atau apapun itu yang itu bersinggungan dengan agama, yang itu bertolak belakang dengan ajaran gereja, kayak Galileo Galilei itu kan dibunuh. Yang matahari kan. Yang masalah teori dia tentang etnosentris itu kayak gitu. Sama juga ya kayak gitulah intinya, paham sekolah. Sekarang ini diiringi kemajuan teknologi tadi, kayak orang Rusia lagi ngembangin portal tadi yang mampu mindahin dari satu tempat ke tempat yang lain itu. Itu memang ada itu lagi dikembangkan ini. Iya. Dari orang Rusia, dan kemungkinan 2025 atau 2035 kalau nggak salah itu bisa ada alat itu. Jadi intinya zaman sekarang ini lagi berupaya untuk mewujudkan itu gitu. Dan untuk balik ke masa lalu itu ada atau enggaknya, nah itu saya nggak paham gitu. Kalau mungkin mereka padahal dulu sudah ada, mungkin pada zaman Nabi mungkin sudah ada, karena kita nggak tahu kan. Dan kita sekarang ini ya kalau ada versi yang bilang kemajuan teknologi sekarang ini hanya serpihan kecil kemajuan masa lalu, kemungkinan bisa ya, katakan kemungkinan benar ya. Kemungkinan benar, kayak gini, apa ya, ada kota Atlantis katanya yang peradabannya luar biasa tadi kan. Terus ada lagi kalau dalam literatur Islam itu yang bilang kota Iran yang dibangun oleh lapisan emas kayak gitu.
Itu kan luar biasa kalau kita melihat kota. Kota ini kan bukan hal yang kecil. Kota ini kan bukan kampung artinya. Kota ini kayak negeri gitu. kayak negeri ini dibangun oleh lapisan emas.